Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas kekuatan tempur yang dimiliki oleh para mantan Espada alias Privaron Espada. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onechan ga kita. Privaron Espada alias 10 pedang jatuh adalah para mantan Espada yang pangkatnya resmi diturunkan Aizen karena sudah dianggap tidak berguna atau telah kehilangan kekuatan. Dikatakan dulunya sebagian dari mereka merupakan generasi awal Espada di mana mereka secara alami mampu berevolusi menjadi Arrancar tanpa bantuan Hogyoku. Namun setelah Aizen mendapatkan Hogyoku, posisi mereka diganti oleh para Arrancar baru modifikasi, sehingga hal itu pun membuat pangkat mereka diturunkan dengan diberi nomor 3 digit angka, yang mana disinyalir angka terakhir dari 3 digit tersebut menunjukkan pangkat mereka sebelumnya ketika masih menjadi anggota Espada. Dan sejauh yang kita lihat, baik di manga, anime maupun novel, ada 7 Espada yang pangkatnya pernah diturunkan. Mereka adalah Dordoni, Shirushi, Mosqueda, Zayel, Picaro, Neil, Grimmjow, dan Luffy. Namun di antara mereka bertujuh, hanya Neil, Grimmjow, dan Luffy yang tidak ditunjukkan pangkatnya, seakan menunjukkan bahwa gelar Privaron Espada hanya diberikan pada mereka yang sudah ada di generasi pertama. Kemudian berbicara mengenai kekuatan, sudah jelas kekuatan tempur mereka lebih daripada Arrancar biasa atau numeros Arrancar. Mungkin tingkatannya berada di bawah anggota Espada, di mana mereka masih diberi hak oleh Aizen untuk bertindak semaunya tanpa harus ikut ke dalam fraksi Espada. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa saja kekuatan dan kemampuan yang dimiliki para Privaron Espada, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Ganten Baine Mosqueda, Privaron Espada nomor 107. Mantan Espada berambut kribo ini selalu menjunjung tinggi nilai kehormatan bertarung. Hal itu tercermin dari bagaimana dia sering menghormati semua lawan dengan cara menyesuaikan level kekuatan. Kekuatan bertarung Mosqueda bisa kita lihat pada pertarungannya melawan Sado. Dia yang memiliki fisik besar mampu menunjukkan kehebatan dalam pertarungan tangan kosong. Mau itu melayangkan berbagai tendangan terarah, menghindari serangan dengan sangat cepat, ataupun melepaskan berbagai tinju andalannya yang sangat kuat. Belum lagi serangan tinjunya juga didukung dengan Zanpakuto bernama Dragra, yaitu sebuah Zanpakuto berbentuk sepasang keling belati yang dia genggam di kedua lengan. Kemampuan khusus yang dimilikinya yaitu mengumpulkan energi dari ujung cabang belati, sehingga hal itu pun akan membuat serangan tinjunya menjadi lebih kuat. Kekuatannya bisa dilihat dari teknik bernama Uno dos Cientos. Di sini dia mampu melancarkan 3 serangan pukulan secara beruntun, dari mulai pukulan lurus yang mengarah ke bagian perut, pukulan lurus yang dilakukan secara bertubi-tubi, dan diakhiri dengan 1 pukulan ke bawah menghasilkan dampak kerusakan pada lantai yang dipijak lawan. Kemudian ketika mode resurrection-nya diaktifkan, Mosqueda akan dapat berubah wujud. Tubuhnya ditutupi plat baja berbentuk kubah dan Zanpakuto-nya kini berubah menjadi bentuk mirip seperti kepala naga. Dalam wujud ini, Mosqueda mendapat 2 teknik serangan kuat berbasis tembakan. Pertama yaitu Energy Blast. Dengan menjulurkan kedua tangan ke depan, dia mampu melancarkan 1 tembakan mirip seperti Zero. Dan kedua yaitu Rugir del Dragon. Dengan mengumpulkan energi dalam jumlah besar di tangan, dia mampu meluncurkan 1 tembakan energi besar berbentuk naga. Daga, wasureten janne darou na. Kocchi ni datte shin no sugataってやつはあるんだぜ。なあ、ドラグラ。Shirushi Sanderwichi, Privaron Espada nomor 105. Memiliki penampilan bernuansa gotik, Shirushi adalah Arrancar wanita yang sangat belak-belakan, di mana dia sering berkata kasar, sombong, dan selalu mengejek siapapun yang menjadi lawan bertarungnya. Namun di luar dari watak kerasnya itu, Shirushi memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat, terutama keahliannya dalam pertarungan jarak jauh menggunakan Zanpakuto bernama Golondrina, sebuah Zanpakuto berbentuk tali cambuk dengan 1 buah cakram di ujung tali.
Melalui kecerdasannya, Shirushi mampu memanfaatkan setiap bagian Zanpakuto untuk keperluan bertarung, entah itu menggunakan talinya untuk mengarahkan serangan cakram kemana saja, menggunakan cakramnya sebagai tameng pertahanan, ataupun menggunakan cakramnya sebagai ujung tombak yang dapat membelah target. Kemampuan bertarung jarak jauhnya ini juga didukung dengan kekuatan Resurrection yang mana ketika dilepaskan, Shirushi akan berubah ke dalam wujud mirip seperti serangga bersayap. Dalam wujud ini, Shirushi tentu mendapat keuntungan untuk bisa terbang di udara. Bahkan dengan menggunakan sayap besinya yang terus bergetar sangat cepat, dia mampu melancarkan serangan besar berupa pemotongan, menangkis segala macam serangan partikel spiritual, dan juga mampu meluncurkan bilah-bilah tajam dari sayapnya seperti bumerang. Satu hal yang menarik dari kemampuan Resurrection-nya yaitu Shirushi dapat berubah wujud lagi, di mana kali ini sayap besinya diganti dengan ekor tentakel yang ujungnya terdapat kipas Reishi. Dan dengan menggunakan kipas Reishi-nya itulah dia pun dapat memotong apa saja yang ada di dekatnya secara leluasa. Dordoni Alessandro, Privaron Espada nomor 103. Di balik ambisinya yang kuat untuk menjadi Espada lagi, Dordoni seringkali menunjukkan tingkah laku absurd. Terkadang dia terlihat konyol dengan lelucon ninonya, dan terkadang juga dia terlihat serius ketika mulai bertarung. Di setiap pertarungan, Dordoni jarang sekali menggunakan Zanpakuto-nya. Dia lebih sering menggunakan seni bela diri berbasis tendangan, yang mana tendangannya ini dinilai sangat kuat, setidaknya mampu memblokir serangan Shikai milik Ichigo dengan satu kaki, ataupun menghempaskan Ichigo beberapa kali hanya dengan melancarkan tendangan saja. Maka tidak heran ketika Zanpakuto-nya yang bernama Giralda dilepaskan, Dordoni mendapat wujud Resurrection yang membuatnya mampu memunculkan dua tornado kecil pada bagian armor kaki. Di bagian ujung dua tornado ini akan nampak kerangka tulang berbentuk paruh burung, yang mana hal itu bisa dia kendalikan sesuka hati dengan melakukan gerakan tendangan dari jarak jauh, membuatnya dapat digunakan untuk menyerang, menusuk, mengelabui, atau bahkan menjerat tubuh lawan. Terlebih, tornado paruh burung ini juga bisa beregenerasi kembali ketika dihancurkan, bahkan ketika kekuatannya ditambah, dia akan dapat mengeluarkan sejumlah paruh burung lain dari dua tornadonya. Di samping itu, dalam wujud Resurrection ini, Dordoni juga memperoleh peningkatan kekuatan dasar, baik dari segi kecepatan, dia mampu bergerak cepat melebihi Ichigo dalam wujud Shikai. Dari segi serangan, dia mampu melepaskan tembakan Zero yang cukup besar, dan juga dari segi pertahanan, dia mampu bertahan dari serangan Zero Double milik Nel. Mawari! Hiralda! Picaro, Privaron Espada nomor 102. Privaron Espada 1 ini hanya ditampilkan di dalam novel Spirits Are Forever With You. Di sana disebutkan bahwa Picaro adalah sekelompok Arrancar yang terdiri dari 100 anak-anak, di mana mereka memiliki sifat dan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti kepala Aroniro, berbentuk manusia, bahkan ada juga yang terlihat seperti binatang. Pemimpin mereka yaitu seorang anak laki-laki yang mengenakan topeng hollow berbentuk headbone. Di bawah komandonya, para Picaro ini selalu bermain tanpa henti dengan taruhan yang sangat mengerikan, seperti misalnya memotong jari, memakan 1000 jarum, dan lain sebagainya. Kemudian berbicara mengenai kekuatan, secara kolektif mereka semua sangat kuat, cukup untuk dianggap sebagai ancaman bagi numeros Arrancar seperti Peske dan Dodonchaka. Hal itu tercermin dari dua kemampuan dasar yang pernah mereka tunjukkan. Pertama yaitu pembagian kekuatan. Di sini para Picaro mampu membagi jumlah Reryoku yang sama melalui frekuensi suara. Jika ada anggota yang terancam mati, maka yang lain akan memberi sejumlah Reryoku pada individu tersebut untuk membantunya bertahan hidup.
Lalu yang kedua yaitu tembakan Zero. Di sini setiap anggota mampu menembakkan Zero yang cukup kuat, bahkan tak hanya itu saja, semua Picaro dapat menembakkan Zero secara bersamaan yang kekuatannya cukup untuk meledakkan kawah besar di gurun Hoikomundo. Selain itu, layaknya Arrancar, Picaro juga memiliki Zanpakuto bernama Langosta Migratoria. Ketika Resurrection-nya dilepaskan, mereka semua akan memperoleh sepasang sayap transparan disertai peningkatan kekuatan yang membuatnya semakin kuat ketika berkumpul di satu tempat. Dan dalam wujud inilah, para Picaro dapat melepaskan dua buah teknik serangan. Pertama yaitu melancarkan bilah angin yang cukup kuat dengan cara mengepakkan sayap, dan kedua yaitu menghasilkan lubang hitam mini yang mampu menyerap semua Reishi di dekatnya. Chien Grants atau Zayel Privaron Espada nomor 100. Seperti kita tahu, dalam novel Spirits Are Forever With You dijelaskan bahwa Chien adalah kloningan Zayel yang terbuat dari ingatannya melalui kemampuan Roca Paramia. Atau dengan kata lain, baik pengetahuan maupun kekuatan yang dimiliki Chien ini menggambarkan Zayel secara penuh, mau itu ketika Zayel menjabat sebagai Espada nomor 0 ataupun ketika Zayel diturunkan menjadi Privaron Espada. Satu hal yang mungkin menjadi pembeda yaitu Chien lebih menonjolkan pribadi haus akan pertarungan. Dia yang baru muncul dengan tato nomor 100 bahkan memandang rendah teknik-teknik penelitian Zayel dengan menyebutnya sebagai trik murahan. Sosoknya yang haus akan pertarungan ini tergambar jelas dari kekuatan Chien yang terbilang besar, baik dari segi Reiatsunya yang dianggap mampu melebihi Yami Largo, Zeronya yang dianggap setara dengan teknik Grande Zero, ataupun ketahanannya yang mampu menahan serangan Zanpakuto tersegel milik Zaraki. Apalagi pada saat Resurrection Fornicaris dilepaskan, Chien akan mendapat peningkatan kekuatan yang disertai perubahan wujud, di mana dia memperoleh dua sayap besar di punggung, 4 mata di masing-masing sayap, dan juga sejumlah tentakel besar di bagian bawah. Kemampuan yang didapat Chien dalam wujud ini kurang lebih hampir sama dengan kemampuan Zayel pada saat Resurrection, terkecuali teknik Gabriel. Di sini dia dapat mengerahkan teknik Carbon Copy, sebuah teknik yang mampu mengkloning kemampuan, wujud serta penampilan lawan, dan juga teknik Teatro de Titere, sebuah teknik yang mampu menyiksa tubuh lawan melalui boneka voodoo. Besarnya kekuatan Chien rupanya tidak hanya sebatas itu. Setelah menyerap kembali kekuatan petarung sang kakak melalui Picaro, dia berhasil kembali ke bentuk terkuatnya sebagai Espada nomor 0. Menurut pengamatan Uryu, kekuatan Chien di sini hampir setara dengan kekuatan Ichigo saat lepas kendali menjadi full hollow. Hal itu terlihat ketika dia mampu bertarung sengit melawan Zaraki, menciptakan bentrokan dahsyat di dalam Garganta hingga sanggup membuat Garganta mengalami keretakan. 楽しい時間を一瞬で終わらせたくないだろう。さあもっと派手に殺し合おうじゃないか。 Sebelum kita akhiri videonya, sedikit kita ulas soal latar belakang kelima Privaron Espada ini. Dari mulai Dordoni, Shirushi, dan Mosqueda, mereka adalah mantan Espada yang awalnya tinggal di suatu tempat Las Noches bernama Tres Cifras. Di tempat inilah mereka bertarung melawan kelompok Ichigo. Dordoni dikalahkan oleh Ichigo, Shirushi dikalahkan oleh Uryu, dan Mosqueda dikalahkan oleh Sado, yang mana setelahnya mereka pun lalu dijatuhi hukuman mati oleh para Exekias. Di antara mereka bertiga ini, hanya mayat Dordoni dan Shirushi yang dibawa Mayuri untuk dijadikan subjek penelitian, dan sampai sekarang pun keberadaan mereka berdua masih berada di bawah kendali Mayuri sebagai pasukan zombinya. Kemudian untuk kasus Picaro, alasan kenapa mereka diturunkan dari Espada adalah karena mereka selalu memikirkan bermain daripada menjalankan perintah, sehingga hal itu pun membuat Aizen harus menurunkan jabatannya. Dia bahkan mengirim para Picaro ke suatu tempat tertutup agar tidak membuat kekacauan di istana Las Noches, dan demi membuatnya terjamin, dia pun sampai memerintahkan Lanuganga untuk mengawasi tempat tersebut. Namun setelah masa kepemimpinan Aizen berakhir, para Picaro kini menjadi bebas. Dia bisa berkelana ke setiap penjuru Hoikomundo, dan sesekali mereka juga mengunjungi dunia manusia untuk mencari teman bermain.
Sementara itu, untuk kasus Chien, dalam novelnya dijelaskan bahwa dia sudah kalah di tangan Roka dengan menggunakan tiruan kemampuan Mugetsu. Ketika tubuhnya yang hancur berniat ingin memakan Don Kanonji, Chien lalu diserang oleh para Picaro, membuat jiwanya pun kini tercerai-berai dan hanya menyisakan ingatan yang kembali tersimpan ke dalam benang negation milik Roka. Sedangkan untuk Zael asli sendiri, kita tahu bahwa dia sudah mati di tangan Mayuri, yang mana setelahnya dia pun dikirim ke neraka sesuai keterangan di dalam manga spesial chapter No Bridge from Hell kemarin. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.